Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan sambil merayakan hari pesta untuk menghormati semua orang kudus. Pada hari raya ini para malaikat pun turut bergembira dan bersama-sama memuji Putra Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari ini, tanggal 1 November 2020, secara khusus pada hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hidup memang tidak selesai di dunia. Keyakinan Kristiani akan membawa seseorang kepada adanya hidup kekal. Sebagaimana syahadat iman gereja mengajarkan adanya persekutuan para kudus dan kebangkitan kekal. Maka gereja juga mengimani sungguh adanya hidup yang kekal. Bagi mereka yang mengalami hidup kekal bersama dengan Allah yang diimaninya, maka mereka dikatakan hidup. Dan jalan yang mesti ditempuh di dalam usaha kita untuk hidup kekal, kita mesti melewati jalan kekudusan. Karena itu mari kita membuka hati dalam perayaan syukur ini. Kita sadari akan kehadiran dan berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita, seraya menyesali akan segala kesalahan dan kelalaian kita. Marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
sejo. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut,
atau pohon-pohon sebelum kami mementeraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyerah.
yang mencari wajah-Mu ya Allah ya. Kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Satu hal yang diingatkan kepada kita adalah gereja mengajarkan bahwa setiap orang dipanggil menjadi kudus. Maka tidak perlu kita ragu-ragu dan takut menjadi kudus. Lewat persekutuan para kudus kita diajak saling membantu untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan Tuhan, yakni menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kita semua dipanggil menjadi kudus. Karena itulah jalan yang ditunjukkan Tuhan supaya kita boleh memiliki kerajaan surga. Kita boleh mengambil bagian untuk hidup di dalam kesempurnaan hidup kekal. Sejak awal Tuhan menjanjikan hidup kekal bagi semua umat beriman. Dan jalan menuju hidup kekal itu adalah jalan kekudusan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita supaya kita hidup kudus? Apa yang akan membuat kita menjadi kudus? Apa yang boleh menjadi tanda bahwa kita mengikuti jalan kekudusan itu? Rasanya kita tidak perlu langsung berpikir berat, berpikir keras bahwa terlalu sulit kita membangun kekudusan itu. Kita boleh belajar dari pengalaman hidup yang telah ditunjukkan oleh para kudus, orang-orang yang dianggap kudus itu. Mereka adalah kumpulan-kumpulan orang yang biasa, yang semasa hidupnya mereka berusaha hidup apa adanya. Mereka hidup seturut dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Dari kalau kita coba belajar cerita-cerita tentang orang kudus, ternyata ada satu hal yang saya lihat dari hampir semua perjalanan hidup orang kudus. Ternyata menjadi orang kudus, hal yang pertama mesti diperjuangkan adalah kita mesti hidup setia.
Kesetiaan di mana kita menunjukkan tanggung jawaban jati diri kita. Kita tidak menjadi kudus bukan berarti kita mesti menjadi orang yang hebat, yang punya kedudukan tinggi di dalam masyarakat. Menjadi kudus tidak mesti kita menjadi orang yang punya jabatan hebat, yang selalu dihormati, dipuja-puja oleh banyak orang. Menjadi kudus tidak perlu kita langsung mesti menjadi orang yang populer. Tetapi ternyata menjadi kudus pertama-tama itu dibangun dari kesetiaan kita melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Hal-hal kecil itu seperti apa? Pertama, kalau saya seorang bapak, seorang suami, jadilah seorang bapak, seorang suami yang baik. Saat kita setia menjadi bapak yang baik, saat kita setia menjadi suami yang baik, pada saat itulah kita berusaha masuk di dalam jalan kekudusan itu. Pada saat kita menjadi istri yang baik, pada saat kita berusaha menjadi ibu yang baik, yang punya tanggung jawab, perhatian akan tugas-tugas saya sebagai istri dan ibu dalam keluarga saya, pada saat itulah saya masuk di dalam jalan menuju kekudusan itu. Pada saat kita setia dengan apa yang menjadi tugas-tugas hidup saya, pada saat itulah kita masuk di dalam jalur menuju jalur kekudusan, menuju hidup kekal itu. Tapi pada saat kita tidak setia dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, hal-hal kecil yang mesti kita lakukan, pada saat itu kita mulai keluar dari jalan kekudusan itu. Ini mungkin yang perlu kita lihat. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Penglihatan yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini memberikan gambaran bahwa para kudus ini, semua kumpulan orang kudus ini, mereka dianggap kudus karena kesetiaan mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Bukan tugas yang betul-betul besar, tapi tugas yang kecil yang memang mesti mereka lakukan. Karena itu Paulus pernah bilang, biarlah kami menjadi orang yang melakukan apa yang memang menjadi tugas kami. Bukan kita mesti menjadi hebat, baru kita akan menjadi kudus. Bukan kita menjadi besar, baru kita menjadi kudus. Tapi saat kita betul-betul setia dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, pada saat itulah kita belajar membangun kekudusan itu. Hal yang kedua dalam usaha membangun kekudusan itu adalah saat kita berusaha tulus dan ikhlas melakukan sesuatu tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan dalam diri, pada saat itulah kita berusaha membangun kesucian dalam diri. Tapi kalau hidup kita terus-menerus dibungkus oleh kepalsuan, kebohongan, pada saat itulah kita mulai keluar dari jalur jalan menuju kekudusan itu. Ekaristi yang kita rayakan, perayaan hari ini, adalah saat yang baik kita untuk belajar mengikuti jalan kekudusan itu. Kita datang berdoa di hadapan Tuhan sebagai perwujudan bagi kita untuk membangun kekudusan itu. Kita memang semua dipanggil untuk menjadi kudus, karena dengan jalan kekudusan inilah kita akan dengan sempurna boleh mengalami hidup itu. Sebagaimana kita boleh menjadi sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Marilah kita selalu membuka hati di hadapan Tuhan. Kita selalu berusaha melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu berpikir yang berat-berat, tapi marilah kita fokus dengan apa yang menjadi tugas dan karya kita. Kita buat sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas, tanpa kebohongan, tanpa memutar-mutar balik fakta. Baru kita akan bawa kita kelihatan hebat. Tapi ketulusan hati, kejujuran kita melakukan yang baik, di saat itulah kita masuk di dalam jalan kekudusan itu. Dan di saat kita setia dengan apa yang memang mesti kita lakukan, apa yang menjadi pada saat itulah kita membangun kekudusan. Semoga perayaan Ekaristi ini menarik hati kita semua untuk semakin mengarahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kristus memberikan teladan kepada kita. Memang di dalam membangun kekudusan itu kita mesti melewati ada satu jalan yang memang seringkali membuat kita jatuh bangunnya, yaitu jalan penderitaan, jalan salib, sebagaimana ditunjukkan Tuhan Yesus. Ya, bahwa dengan melewati pengalaman salib itu, baru kita akan memperoleh kesempurnaan itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus. Tapi kesetiaan kita pada jalan yang ditunjukkan Tuhan akan membawa penyelamatan kepada kita. Semoga apa yang kita lihat ini, apa yang kita pahami ini, betul-betul menarik kita untuk semakin berpusat kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kumpulan orang kudus yang hidup tulus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan semoga kita tergerak hati untuk selalu setia melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gerejamu di dunia, Bapa suci, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan Roh Putramu, sehingga mereka mampu menggembalakan umatmu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beriman, ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umatmu, sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, kuduskanlah dan tuntunlah masyarakat kami agar senantiasa teguh berjuang mencapai kekudusan dengan berbagi hidup satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pastor paroki kita, Pastor Rio Sumayo PR. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Teristimewa rahmat kehidupan yang diterima oleh pastor paroki kami lewat hari ulang tahun yang ke-45. Semoga di usia yang baru ini kebijaksanaan dan ketulusan dalam melayani sebagai imam semakin besar dan tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan ini. Ajarilah kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Teguhkanlah kami agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan selalu nyatakan dalam diri kita, terutama di dalam usaha kita membangun kesucian di dalam diri kita masing-masing. Secara khusus pada hari ini kita berdoa mengucap syukur atas hari ulang tahun dari saudari kita Pini Tandayu yang merayakan hari ulang tahun yang ke-25 tahun pada tanggal 31 Oktober 2020 atas permintaan dari keluarga Tandayu Sualang. Kita bersyukur bersama dengan keluarga Lantawa Moniu mengucap syukur atas segala berkat yang diterima oleh keluarga. Ucapan syukur juga dari saudari kita Anggi Mokoginta yang merayakan hari ulang tahun yang ke-27 serta memohon penyertaan Tuhan terutama di dalam persiapan perkawinan. Dan dari keluarga Sejati Pitoy memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan di surga bagi jiwa Bapak Mesak Samiono yang telah meninggal, yang telah kembali kepada Sang Pencipta. Semoga Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahannya semasa hidupnya di dunia ini. Tuhan Bapa yang baik, Engkau menunjukkan jalan bagi kami, bagaimana kami memperoleh kesempurnaan hidup kekal itu, jalan kekudusan sebagai jalan masuk bagi kami untuk meraih kebahagiaan kekal itu. Karena itu, teguhkanlah kami selalu dengan berkat-Mu. Semoga pengalaman akan kehadiran dan berkat di tengah-tengah keluarga ini selalu memberikan kegembiraan sukacita bagi anggota keluarga kami ini untuk melihat akan segala kebaikan
dan perhatian yang Kau nyatakan dalam hidup mereka. Karena itu berikanlah rahmat kesehatan yang tetap dan berikanlah berkat bagi mereka untuk karya-karya hidup mereka selanjutnya. Serta antarlah semua jiwa-jiwa saudara-saudari kami yang meninggal sehingga mereka memperoleh hidup kekal. Marilah kita Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu. Dalam segala tingkah laku kami, semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan takhta-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus.
Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau menganugerahi para kudus kebahagiaan sebagai pala atas amal bakti mereka yang sesungguhnya menyatakan hasil karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persembahan mereka yang tulus, dan doa restu yang sangat kami perlukan. Berkat bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan maju berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Amin.
Doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agunglah misteri iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Roli Untuh, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu di atas segalanya. Aku ingin menyambutmu di dalam jiwaku. Karena hari ini aku tidak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memelukmu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu, karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin.
selalu. Muliakanlah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjangkit selalu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum pesiara ke perjamuan di tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah
kita diutus. Dipilih